Cerita berlanjut. Duta kembali ke kamarnya, Baji masih memberi peringatan pada lelaki tadi. Naku ikut naik ke lantai atas hendak mengambil gelas kosong dan mendengar Duta mengancam lelaki tadi. Baji lalu pergi bersama lelaki tadi. Naku mengambil gelas dan hendak pergi, Duta menghentikannya dan bertanya apakah dia tidak ingin menceramahinya mengenai Mangalsutra tadi. Naku berkata tidak dan hendak pergi tapi Duta lagi-lagi menghentikannya lalu Duta mengeluarkan sebuah peti kecil dari lemarinya dan meletakkannya di atas meja. Duta membuka peti tersebut dan melihat senjata di dalamnya. Duta teringat itu adalah senjata yang dipakai untuk pertama kalinya melenyapkan nyawa seseorang dulu. Duta kembali berbicara dengan Naku bahwa dirinya sudah banyak melenyapkan orang yang tak berdosa dan Duta menambahkan bahwa setiap wanita ingin cinta dari suaminya. Tapi apakah ada wanita yang ingin bersuamikan orang seperti dirinya? Supriya naik ke lantai atas dan sebelum masuk ke kamar Duta, Supriya mendengarkan pembicaraan Duta pada Naku. Supriya tidak jadi masuk dan kembali turun ke lantai bawah. Naku memberitahu Duta bahwa dia terlalu berpikir yang berlebihan dan Naku menyadari bahwa dirinya tidak seharusnya berbicara terlalu banyak. Duta meletakkan tangannya di bahu Naku dan berkata bahwa dirinya menyukai kejujuran seorang Naku Syamehong. Lalu Duta menyuruh Naku pergi karena dirinya banyak pekerjaan. Supriya membawakan obat untuk Sahib yang tengah duduk santai. Sahib pun mengajaknya bicara. Sementara itu Duta menuruni tangga dan hendak keluar. Sahib melihatnya dan memanggilnya. Kadi Udut. Naku melamunkan pembicaraannya dengan Duta. Baji datang dan menanyakan keberadaan Duta. Naku menjawab bahwa Duta di lantai bawah lalu Baji beranjak pergi. Baji memanggil-manggil Duta dan mengatakan bahwa dirinya mengetahui keberadaan Desmuh. Baji mengajaknya pergi dan berkata anak buah akan ikut semua tapi Duta melarangnya membawa anak buah. Sahib menghentikan Duta dan memintanya untuk tidak pergi sendiri tapi Duta bersikeras kemudian Duta meminta berkatnya dan beranjak pergi bersama Baji. Naku menghentikannya tapi Duta hanya menatapnya. Supriya datang dan memintanya agar tidak pergi tapi Duta meyakinkan semua bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya. Lalu Duta bergegas pergi. Naku menahan air matanya saat Duta pergi sementara Supriya pura-pura menghapus air mata buaya daratnya. Dua orang lelaki sedang bersih tegang, Duta muncul bersama Baji, lalu Baji memadamkan lampu dan Duta menghajar lelaki tadi dan menghabisinya. Sementara itu Supriya diam-diam menemui Raffi dan memeluknya. Alah dasar si marmot. Raffi melepaskan pelukannya dan menegurnya karena berani memeluknya. Padahal mah hayang. Mereka lalu berbicara. Sahib menunggu-nunggu kedatangan Duta. Naku membawakan susu untuknya. Sahib lalu menanyakan Duta pada Naku. Naku berbicara pada Sahib dan memintanya meminum susunya tapi Sahib menolak dan mengkhawatirkan Duta. Duta kemudian datang dengan memakai syal dan membuat Sahib bahagia melihatnya. Sahib menghampirinya. Duta menghapus air mata Sahib dan berbicara dengannya bahwa dirinya telah kembali dalam keadaan selamat. Sahib kemudian beranjak pergi setelah menyuruh Duta untuk makan. Duta juga kemudian beranjak pergi, tapi Naku terkejut melihat darah tercecer saat Duta pergi. Naku melihat darah itu berasal dari jari Duta yang terluka. Duta ke kamar, Baji menemuinya dan melihat lukanya. Baji berencana memanggil dokter tapi Duta melarangnya dan mengatakan agar dia pergi menemui polisi untuk memberitahukan tentang Desmuh dan Duta berpesan agar keluarganya tidak tahu akan luka-lukanya. Baji kemudian beranjak pergi. Naku mendatangi Duta dan melihatnya kesakitan. Naku lalu berbicara pada Duta dan menawarkan bantuan. Naku membuka rompi Duta dan melihat punggung Duta juga terkena goresan benda tajam. Duta menyuruh Naku mengambil botol minumannya. Naku menuruti perintah Duta kemudian Duta menuangkan minumannya pada luka di punggungnya sembari meminum minuman tersebut. Naku lalu mengambil kotak obat dan berniat mengobati Duta tapi Duta menyuruhnya keluar kamar. Naku pun beranjak keluar. Raffi menemui Supriya di kamarnya dan memintanya untuk menjebak Duta lebih jauh. Supriya lalu keluar kamar menuju kamar Duta. Supriya datang saat Duta membuka kurtanya dan Supriya melihat luka di punggung Duta hingga merasa ngeri. Duta pun melihat kedatangan Supriya. Supriya menghampiri Duta dan berniat merawat lukanya tapi Duta menolak. Tehara rayang. Supriya pun mewek merengek dan mengatakan bahwa dirinya hanya ingin merawatnya. Lalu Supriya mulai merawat luka Duta. Duta kembali melarangnya karena melihat Supriya merasa tidak nyaman dengan lukanya, dan Duta bergerak mengambil pakaian di lemari. Supriya teringat pembicaraannya dengan Raffi lalu bertanya pada Duta apa yang harus dilakukannya agar dia mempercayainya. Dia lalu mengambil pisau buah di meja dan menggores pergelangan tangannya. Duta panik dan segera mengambil perban untuk membalut luka Supriya. Supriya berkata bahwa sekarang dia akan mempercayainya dan Supriya pun terpaksa memeluk Duta. Duta dengan perlahan membalas pelukan tersebut. Lumayan padahal mah.
Supriya pun tersenyum penuh kemenangan. Naku yang kemudian datang membawakan susu merasa sakit teriris-iris menyayat-nyayat hati melihat mereka dan Naku pun beranjak pergi. Naku menjatuhkan nampannya dan berlari ke kamar sambil menangis teringat pelukan duta tadi. Mewek, Mbak Adi terkejut melihatnya dan bertanya, Naku pun menceritakan apa yang terjadi sambil menangis kembali di pangkuan ibunya. Mbak Adi pun ikut menangis dan menasihatinya. Matak naulah sok gede hate. Duta menggendong Supriya menuruni tangga dan membawanya ke kamarnya. Raffi sendiri menunggu di depan pintu kamar Supriya dengan cemas dan saat melihat Duta menggendong Supriya, dengan sigap Raffi langsung membukakan pintu kamar. Duta membaringkan Supriya di tempat tidurnya, Raffi menjadi jengah melihatnya. Duta memintanya untuk beristirahat kemudian Duta beranjak pergi. Raffi masuk ke dalam kamar dan memeriksa luka Supriya lalu memeluknya. Duta kembali ke kamar dan teringat semua ucapan Supriya, dia juga teringat akan gadis yang pernah mengkhianatinya, yaitu Sima. Sahib mendatanginya dan berbicara padanya dari hati ke hati dari jantung ke jantung. Duta pun menangis di pangkuan sang ibu. Aku berjalan keluar sementara Duta duduk melamun tepi kolam ikan dan merasa sudah jatuh cinta pada Supriya. Duta lalu melihat Naku tengah berdoa, Duta memanggilnya dan berjalan ke arahnya. Duta berterima kasih pada Naku karena membuatnya menyadari cintanya untuk Supriya, dan Duta berkata bahwa dirinya akan menikah dengan Supriya sekarang. Naku pun menyembunyikan kesedihannya di balik senyuman. Persiapan pernikahan telah dibuat. Sahib memeriksa ranggoli yang tengah dibuat dan Sahib pun berdoa untuk kelancaran semuanya. Mbak Adi sendiri tengah berbicara dengan para pelayan untuk upacara ritual kunyit. Krups menemani Sahib berbicara pada pendeta. Mbak Adi muncul dan mengatakan sesuatu, setelah itu Mbak Adi kembali ke dapur. Naku muncul dengan raut wajah sedih dan Mbak Adi menegurnya dan membuat dia untuk tenang. Mbak Adi lalu menyuruh Naku untuk istirahat tapi Naku menolak karena ingin melihat yang terjadi di sekelilingnya, asam manis pahit kehidupan. Sekeluarga muncul di meja makan. Supriya kemudian muncul bersama Raffi. Kala melihat perban di pergelangan tangan Supriya dan bertanya tentang lukanya dan berkomentar dengan sinis-masinis. Baji kemudian datang membawa para pemusik sambil membawakan sesuatu untuk Supriya. Baji memberikan yang dibawanya pada Supriya. Supriya mengambilnya dan membacanya lalu tersenyum bahagia. Baji mengambil alih surat yang dibaca Supriya dan membacakannya dengan keras yang ternyata surat itu adalah undangan pernikahan. Semua orang kemudian membacanya satu persatu. Setelah itu persiapan pernikahan dilakukan kembali. Kala dan Lila menumbuk kunyit sambil mengobrol ngegosip. Sahib tengah berbicara pada Naku dan Mbak Adi agar membuat bubuk kunyit yang halus dan bagus. Supriya lalu beranjak kembali ke kamar dan Raffi mengikutinya. Kala memperhatikan ini semua dengan seksama. Di dalam kamar Raffi memuji Supriya yang berhasil membodohi Duta. Supriya berkata bahwa dirinya tidak bisa melanjutkan ini semua sekarang. Supriya meminta Raffi membawanya kabur saja tapi Raffi memberitahu bahwa hari ini mereka akan mengambil langkah lain dari rencana mereka. Mereka pun berpelukan teletabis. Duta ke kamarnya dan bercermin sambil memeriksa lukanya. Supriya mendatanginya dan menanyakan keadaan lukanya lalu Supriya mengikatkan benang di lengan Duta. Duta kemudian memegang pergelangan tangan Supriya yang terluka dan menanyakan lukanya juga. Supriya lalu meminta Duta menemaninya ke kuil dan Supriya memberitahu bahwa mereka harus pergi berdua. Duta memikirkannya tapi kemudian menyetujui ajakan Supriya. Supriya pun merasa senang. Naku melamun galau di kamarnya. Mbak Adi muncul membawakan makanan tapi Naku menolak untuk memakannya. Mbak Adi berbicara dengan Naku agar dia pergi ke kuil untuk ketenangannya. Naku pun setuju. Baji mendatangi Duta di kamarnya yang sedang bersiap-siap dan mengajaknya pergi ke sebuah tempat tapi Duta menyuruhnya untuk pergi sendiri. Duta kemudian keluar menuju kamar Supriya. Supriya sendiri sedang berdandan. Supriya tersenyum melihat Duta yang juga tersenyum balik padanya. Mereka berbicara sebentar lalu keluar kamar bersama-sama. Raffi mengikuti mereka dan Duta mengatakan agar dia tidak mengikutinya karena Supriya akan menjadi tanggung jawabnya. Supriya dan Raffi terkejut mendengarnya. Duta memegang tangan Surya dan mereka beranjak pergi. Duta dan Supriya menuju kuil berdua. Mereka lalu menemui pendeta dan berbicara dengannya bahwa ingin melakukan pemujaan untuk Duta. Pendeta mengatakan agar Duta melakukannya sendiri dan Supriya menunggu di luar kemudian Duta pergi berganti baju. Raffi mengintai mereka dari kejauhan.
Setelah berganti baju Duta memulai pemujaannya sedangkan Supriya berjalan pergi dengan diam-diam. Sementara di rumah, Kala dan adik-adiknya sedang membahas rencana mereka. Kala membuka kulkas di kamarnya dan menemukan sepucuk surat. Kala mengambilnya dan membacanya dengan keras. Naku sendiri tengah berjalan menuju mandir juga. Duta masih melakukan pemujaan, Supriya cemas menunggu Raffi. Raffi lalu memberikan 2 kali panggilan tak terjawab sebagai tanda. Supriya pun melangkah pergi menemui Raffi. Supriya terus berjalan dan tanpa sengaja bertabrakan dengan Naku hingga membuat nampan persembahan Naku terjatuh. Supriya terkejut melihat Naku dan berkata bahwa Duta sedang melakukan pemujaan. Naku memunguti barangnya yang berserakan kemudian berbicara pada Supriya bahwa dia harus menemani Duta hingga pemujaannya selesai. Supriya mencoba beralasan lalu beranjak pergi tapi beberapa saat kemudian Naku memanggilnya dan mengatakan sesuatu lalu mengajak Supriya kembali ke kuil. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.